Halo teman-teman, saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang apakah ada dewa penolong yang datang menolong di saat Anda benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan ya. Jadi teman-teman, kali ini hanya ada satu kartu. Kita akan melihat berbagai hambatan, rintangan, tantangan, dan siklus kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Dan kita akan melihat apakah yang akan kamu hadapi di dalam beberapa waktu ke depan, karena ini pasti ada memberikan sebuah sisi yang kurang pasti ataupun kurang membaik ya ke depannya. Yang mudah-mudahan ada pertolongan dari dewa penolong dan bisa membuat diri kalian bisa lebih bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, Anda bisa lebih rileks, relaksasi, respon, dan menikmati sebuah hasil ramalan ini dengan penuh seksama dan bisa memberikan sebuah harapan yang bagaimana akan dilangsungkan dalam beberapa hari ke depan untuk mendapat sisi baiknya ya. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan untuk meramal, ada alangkah baiknya Anda bisa lebih rileks, santai dalam menanggapi sebuah ramalan ya. Anda jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Kamu yang memiliki sebuah kesulitan, memiliki sebuah pokok permasalahan, ya. Di sini kalau saya lihat kamu harus lebih banyak menghargai dan kamu bisa mengikhlaskan terhadap apa yang kamu terima dan apa yang akan kamu hadapkan ke depannya ya. Ada kartu Stay of Liberty ya dan Puhonua ya. Ini pun juga mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya pengen bebas ya untuk mendapatkan sebuah hal yang baik. Jadi dengan aura kamu, siklus kehidupan kamu ini, sebenarnya kamu tidak menolak sebuah perubahan. Kamu pengen ada sebuah hasil yang baik dalam mengembangkan sebuah keputusan ataupun memberikan sebuah sisi baik dalam berpotensi ataupun mendapatkan sebuah sisi harapan, sebuah hasil yang memuaskan ya. Di satu sisi perubahan itu memang bisa menjadi sebuah sisi yang baik, bisa membangun sebuah kekuatan kamu ya. Jadi di sini aura kamu ini kekuatan bumi ya. Sampai saat ini sih yang saya lihat kamu pengen berubah ya. Kamu pengen mendapatkan sisi yang baik ya. Tapi di sini masih belum bisa mendapatkan sebuah harapan yang bisa melihat sebuah sisi yang bermunculan di depan mata Anda ya, ataupun memberikan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi apa yang dirasakan masih belum bisa terpaut dalam sebuah kekuatan jiwa yang benar-benar bisa kamu capai. Jadi inilah yang saya lihat ya, dari dalam diri kamu tuh tidak menolak sebuah perubahan dan ada sebuah kebebasan ya untuk mencapai sebuah kebahagiaan ataupun sebuah fondasi yang kokoh untuk bisa menetapkan sebuah harapan kamu. Jadi di sini yang saya lihat di sini untuk mengenai diri jiwa kamu sebenarnya bukannya tidak bisa menggapai sebuah harapan, tapi masih sangat jauh sekali yang bisa kamu harapkan ya dengan siklus kehidupan kamu yang kamu terima gitu ya. Jadi terkadang kamu tidak bisa menerima dengan situasi kondisi keadaan kamu sekarang ini yang sangat menyulitkan kamu dan sangat membuat diri kamu tuh kesusahan. Jadi ketika masalah datang, kesulitan dan kesusahan itu datang, tidak ada sesuatu yang sebuah kebaikan yang datang membuat kehidupan kamu jadi lebih mudah ya. Jadi kamu lebih banyak didatangi sebuah stres, frustasi dan depresi yang cukup berlebihan ya. Jadi siklus kehidupan kamu di sini sebenarnya kamu pengen berubah, kamu pengen ada sebuah perubahan, tapi waktunya masih belum ada waktu yang pas ya. Lalu dengan situasi kondisi kamu yang akan kamu hadapkan dalam beberapa waktu ke depan, ini kalau yang saya lihat ada bermunculan dengan pihak orang ketiga ya. Pihak orang yang bermuka dua ataupun bertopeng ya. Nah, jadi dalam beberapa waktu ke depan kamu harus bisa lebih menyikapi, lebih dewasa, memiliki sebuah penilaian yang cukup jauh dalam memberikan sebuah hasil yang baik ya, dalam menanggapi sebuah masalah, dalam memberikan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu. Jadi kehidupan kamu ini jangan sampai tidak ada sebuah keseimbangan ataupun tindak keadilan yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Jadi di sini dalam beberapa waktu ke depan
situasi kondisinya itu sangat tidak bagus sekali karena lebih banyak bertemu dengan orang yang tidak baik, orang yang sangat cukup merugikan, dan orang yang tidak memberikan sebuah sisi positif dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa? Kurang ada sebuah mental jiwa kamu, tidak ada sebuah sisi positif yang bisa kamu capai. Jadi sehingga dalam beberapa waktu ke depan akan didatangi orang yang cukup bisa merugikan diri kamu sendiri. Jadi dalam diri kamu itu kamu jangan berhentilah bersikap kekanak-kanakan, karena di dalam waktu sikap kekanak-kanakan kamu tidak ada sesuatu orang yang bisa membantu kamu kecuali kamu bisa lebih bijaksana, dewasa, dan tegar dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi dalam diri kamu itu kalau bisa ya, hadapilah segala masalah, segala apapun yang akan kamu hadapi itu dengan tantangan, rintangan, dan sebuah halangan. Walaupun memang datang memberikan sebuah masalah bertubi-tubi, tapi kehidupan kamu itu harus ada sebuah keadilan. Keadilan dalam diri kamu dan keadilan dalam orang lain. Jangan kamu selalu bisa depresi, stres, dan frustasi, maka semuanya itu tidak akan bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Terutama dalam sisi hal yang baik, sisi hal yang kurang bagus ya dalam waktu dekat. Kamu harus hati-hati dengan orang yang bisa memberikan sebuah kerugian, bukan mendapatkan sebuah keuntungan, tapi semua dihadapkan dengan penyikap sebuah sikap yang cukup dewasa dan bisa mengontrol diri dalam sebuah pengendalian diri ya. Ya, jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu jalankan, itu semua berdasarkan dalam diri kamu bagaimana menyikapi sebuah masalah. Jadi jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik, maka semuanya itu akan memberikan baik. Jadi tidak semua hal itu yang bagus itu akan mendatangkan sebuah sisi berkat. Semua tergantung dalam cara pola berpikir kamu. Jadi bagaimana akan kamu sikapi, itu semua berdasarkan dari bentuk intuisi hati jiwa kamu dan bentuk pemikiran kamu yang bagaimana kamu cara melihat dan memprediksi kehidupan kamu ke depannya. Begitu juga apa yang akan kamu hadapkan mengenai tentang arah dan tujuan kamu. Di sini kartu ini pesan alam semesta mengatakan bahwa kamu harus bisa menjadi yang terbaik. Kamu harus bisa menjadi diri kamu apa adanya. Jadi kamu itu secara seluruhnya itu kamu secara kesadaran, secara keseluruhan kamu harus bisa menghadapi segala sesuatunya, walaupun itu sangat pelik ataupun sangat susah sekali untuk bisa dihadapkannya. Jadi dalam diri kamu ini ada wishing well, ada moonlight ya. Nah, kamu tidak bisa menolak semua kejadian, menolak sebuah masalah yang datang pada kamu, karena ini semua adalah bentuk karma, balasan yang akan didatangkan kepada kamu untuk menghadapi segala ujian dan cobaan. Meskipun kamu cukup beriman, meskipun kamu cukup tegar, tapi segala masalah pasti akan dihadapkan kepada kamu. Mungkin di sini ada sebuah karma balasan, maka semuanya itu akan harus kamu hadapi dengan sebaik-baiknya. Meskipun diri kamu tidak mempersiapkan diri semuanya secara seutuhnya, standby lah dalam diri kamu itu. Siap atau tidak, itu semua akan dihadapkan kepada kamu secara tiba-tiba. Jadi, dengarkanlah intuisi kata hati kamu dan berikanlah jiwa kamu bisa lebih memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu hadapkan ke depannya. Dalam beberapa waktu ke depan, bersikaplah tegar, sabar, menyikapi sebuah masalah. Walau meskipun masalah itu sangat datang bertubi-tubi ataupun secara tiba-tiba, maka semuanya itu akan diberikan sebuah sisi yang baik jika kamu bisa berpikir lebih jernih dan berpikir lebih memantapkan jiwa kamu ke depannya ya. Jadi apa yang akan kamu rasakan itu sebenarnya tidak memberikan sebuah janji yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi segala sesuatunya tuh bisa akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa lebih sabar dalam menyikapi segala sesuatunya. Nah, itu sudah bisa tercapai sebuah apa yang akan kamu inginkan, bisa melihat bagaimana akan kamu sikapi. Karena segala sesuatunya itu semua berdasarkan dalam diri kamu sendiri, bagaimana akan kamu sikapi. Lalu bagaimana dengan aura jiwa kamu? Yang saya lihat di sini, kamu harus bisa ada sebuah terpelihara jiwa kamu secara seutuhnya. Kamu juga harus ada mencari sebuah arah tujuan hidup kamu seperti apa. Dan kamu harus bisa lebih menyikapi segala sesuatunya itu dengan mengikut campur tangankan ataupun ada sebuah pengaruh jiwamu dengan Tuhanmu. Mintalah petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu jalankan dengan menjalankan sebuah kehidupan kamu. Karena yang saya lihat di sini, yang saya rasakan kehidupan kamu cukup pelik, cukup menderita dan cukup sulit untuk memberikan sebuah sisi harapan yang baik. Sisi harapan yang bagaimana akan kamu dapatkan, belum ada sebuah terpelihara yang bagaimana akan kamu capai. Jadi bentuk di sini yang saya lihat, yang saya rasakan, kamu perlu adanya pencerahan aura ya. Jiwa kamu itu sebenarnya sangat menderita sekali. Tapi kamu tidak tahu bagaimana kamu bisa merasakan itu semuanya. Hanya jiwa kamu yang bisa tahu, dan jiwa kamu merasa
sangat susah sekali untuk bernafas untuk menghadapi segala sesuatunya dengan masalah yang kamu hadapi. Jadi kebenaran authentic trust ya, apa yang akan kamu inginkan, apa yang kamu jalankan masih belum sebuah arah tujuan yang jelas. Jadi apapun semuanya itu masih belum tergambarkan dengan sisi emosi yang cukup stabil ataupun sisi emosional yang cukup positif ya. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi ataupun a movement energetic ya. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang akan kamu dengarkan di dalam diri kamu itu tidak memberikan sebuah anugerah ataupun berkat yang bakal bisa kamu dapatkan. Nah, lalu dengan seperti itu, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ya, merefleksikanlah dalam diri kamu. Kamu harus bisa dijadikan sebuah masalah, pengalaman kamu itu, apa yang akan kamu jadikan, apa-apa yang kamu janjikan semuanya itu, kamu harus dijadikan sebuah pedoman. Pengalaman yang bagaimana akan kamu hadapi, mau mungkin sih pengalaman yang pahit, pengalaman yang susah, sulit, dan pengalaman cukup mengesankan, itu akan dijadikan sebuah pedoman. Jadi kamu harus bisa refleksikan segala sesuatunya dengan baik. Meskipun itu sangat susah, meskipun itu akan dijadikan sebuah pengalaman yang cukup trauma, ataupun mengalami sebuah pengalaman yang cukup menakjubkan, ataupun pengalaman yang cukup memberikan sebuah kekuatan yang dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi, itu semuanya itu akan berdasarkan dalam diri kamu. Bagaimana kamu cara membina diri kamu, introspeksi diri, dan memberikan diri kamu tuh bagaimana untuk bisa memberikan sebuah gambaran dalam merefleksikan segala sesuatu di kehidupan kamu. Terus yang kedua, kamu harus ada sebuah fulfillment. Kamu harus ada sebuah daya cukup kuat dalam diri kamu. Kamu harus bisa lebih tegar dari biasanya. Kamu jangan merasa kekanak-kanakan dan kamu jangan merasa seperti anak kecil. Ya, karena kamu bersikap seperti anak kecil, seperti anak manja ataupun selalu membutuhkan sebuah bantuan, dikit-dikit meminta bantuan, maka segala sesuatunya tidak akan bisa mendapatkan sebuah sisi yang proses yang lebih cepat ya, karena itu semuanya itu pasti akan diuji cobakan kepada kamu. Jika kamu tidak didatangi ataupun dibantu oleh Dewa Penolong, apakah diri kamu sendiri bisa membantu diri kamu sendiri? Karena fulfillment ini adalah sebuah daya cukup kuat ya di dalam diri kamu ya. Jadi kamu harus bisa lebih konsisten ya. Jadi kamu jangan harus bisa berpikir bahwa aku membutuhkan orang lain, aku membutuhkan Dewa Penolong untuk membantu saya. Sedangkan diri kamu sendiri tidak ada sebuah daya yang cukup kuat, tidak ada sebuah gairah, tidak ada sebuah semangat. Gimana kamu bisa membantu diri kamu sendiri? Gimana ada orang lain ingin membantu kamu dengan secara sukarela? Gitu loh. Jadi yang ketiga, kamu harus bisa merangkul emosi kamu. Kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Kamu jangan hanya bisa emosional, nangislah, sedih, kecewa, dan amarah, semua tersinggung. Tapi itu semuanya tuh tidak ada gunanya. Jika kamu tidak bisa bergerak lebih maju, kamu tidak bisa berpikir lebih positif, maka semuanya itu hanyalah sia-sia saja. Jadi dalam waktu dekat, rangkullah emosi kamu dari sisi emosional positif, negatif, ataupun merangkul dalam diri jiwa kamu bagaimana kamu menyikapi itu semua. Karena itu semuanya itu adalah harus dijadikan sebuah refleksi. Kehidupan kamu itu kalau misalnya terlalu tegang, ataupun terlalu tidak memberikan sebuah masukan, ataupun tidak memberikan sebuah kekuatan, ya, maka segala sesuatunya itu apa yang kamu jalankan dalam kehidupan kamu tidak ada sama sekali mendapatkan sebuah sisi positifnya. Semua tergantung dari cara berpikir kita, semua dari cara kita menilai. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana akan kamu siasatkan ya, gitu ya, memberikan sebuah cara untuk mengembangkan kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Meskipun susah, pelik, menderita, dan sangat menderita, itu semua pasti akan ada jalan keluar jika kamu mau berusaha mencari jalan yang terbaik. Jangan kamu harus bisa memberikan dikit-dikit kamu merasa bahwa aku membutuhkan dia, aku mencari dia, aku pengen ada orang membantu dia. Carilah dirimu dulu sendiri. Diri kamu sendiri itu yang paling penting. Jiwa kamu itu secara fulfillment, secara membudidayakan diri kamu itu secara sepenuhnya sudah ada belum? Kalau sudah ada, barulah nanti pelan-pelan Dewa Penolong akan bisa datang untuk membantu kamu tanpa kamu meminta. Kalau karma balasan yang baik sudah datang secara tiba-tiba ataupun sudah waktunya datang, dia akan datang untuk membantu kamu tanpa kamu meminta. Jika Dewa Penolong tidak datang, maka semuanya itu hanya sia-sia, mungkin belum ada berkah dari Tuhan untuk kamu diketemukan dengan Dewa Penolong. Itu semuanya berdasarkan dari karma, berdasarkan dari perbuatan kamu. Jadi kamu baik atau tidak, susah atau perih atau menderita, kitalah yang mendalami, kitalah yang merasakan, dan kitalah yang menilai segala sesuatunya. Jadi
Apakah akan kamu terima, apakah akan kamu dapatkan, itu semua berdasarkan dari dalam diri jiwa kita secara seutuhnya, bukan orang lain, ya. Ini ada 3 kartu lagi yang saya lihat itu kamu harus bisa mengambil sebuah sikap dalam tindakan, ya. Di sini kamu harus bisa lebih banyak bersabar, banyak berdoa, dan kamu harus bisa belajar dari masa lalu, dan kamu harus bisa banyak belajar dari situasi kondisi yang tidak ada sebuah mendapat jalan keluar ataupun solusi, ya. Jadi kamu harus bisa banyak belajar dari situasi kondisi kamu harus bisa bangun dari sebuah beban masa lalu kamu, dan kamu harus dijadikan sebuah pedoman. Jangan dijadikan sebuah trauma, tapi dijadikanlah sebuah penguat kebatinan kamu, kejiwaan kamu dalam berprestasi ataupun mendapatkan sebuah sisi yang baik. Untuk mengembangkan sebuah kehidupan kamu harus lebih banyak bersabar, banyak berdoa, dan bangun, bangkit. Karena semuanya itu semua berdasarkan dalam diri kamu, bukan orang lain. Diri kamu lah dulu yang harus kamu bangun, yang harus kamu bina. Jika semuanya itu bisa berjalan dengan seutuhnya, maka semuanya itu pasti akan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi apapun yang akan kamu capai nantinya itu sangat berhubungan dengan kehidupan kamu. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu berikan sesuatunya yang positif, itu semuanya tergambarkan dalam cerminan, ya. Coba kamu usahakan nanti setiap pagi kamu bangun, kamu bercermin, kamu tersenyum, melihat diri kamu sendiri, apakah ada sesuatu yang sisi positif yang bisa kamu capai, gitu ya. Jadi jangan hanya kamu bisa merasakan diri kamu sangat susah, kalau bisa sesekali atau 2 kali kamu bangun, kamu melihat, bercermin di kaca, kamu melihat, kamu tersenyum sebentar. Apakah kamu ada secerca harapan baik? Apakah kamu ada sisi positif dari energi rasa senyuman kamu, gitu ya. Jadi kalau jika ada, kamu merasakan ada, maka kamu harus banyak berdoa, banyak belajar bersabar. Jangan hanya bisa menuntut, banyak memaksakan kehendak. Karena semuanya itu tidak akan diberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi. Bersikaplah lebih dewasa, mendewasakan dalam segala hal. Situasi kondisi yang bagaimana akan kamu jalankan, yang bagaimana akan kamu harapkan, itu semuanya berdasarkan dalam diri kamu seutuhnya, bukan orang lain. Kehidupan kamu yang akan kamu jalankan, itulah yang akan kamu alami, akan kamu rasakan, ya. Ada 3 kartu lagi, ini mengenai tentang impian, harapan, dan tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi, ya. Nah, di sini kalau bisa, kamu harus bisa mulai mengembangkan bakat kemampuan kamu, talenta kamu seperti apa. Kehidupan kamu di sini dia mengatakan bahwa something hidden is about to come to light, ya. Jadi persiapkanlah diri kamu, apa yang akan kamu hadapkan, apa yang akan kamu jalankan, ya. We expose what hidden, we can become free, ya. Jadi dalam diri kamu itu jangan ada sebuah ketakutan dalam memberikan sebuah sisi yang baik, karena kehidupan kamu di sini lebih banyak terpendam, lebih banyak memberikan sebuah sisi energi yang kurang bagus, karena dalam diri kamu tuh di sini belum ada sebuah rasa ungkapan yang bagaimana dalam sejati kamu, ya. Shine from within, ya. Ada sebuah harapan yang acceptance and from revealing your true beauty, itu ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus ada pengungkapan cinta kamu, pengungkapan perhatian kamu, rasa kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Barulah nanti di sini ada sebuah kekuatan dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan baik, ya. Nah, jadi dalam diri kamu lakukanlah yang terbaik dan banyaklah bersabar dalam menanggapi sebuah harapan, ya. Apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang akan kamu jalankan, lakukan yang terbaik jika kamu merasa itu sesuatu hal yang baik. Terlebih satu lagi, kamu harus bisa menenangkan emosi kamu. Kamu harus bisa lebih balance, ada kekuatan jiwa, kamu harus bisa mempertahankan emosional kamu yang positif. Tabah, kuat, dan bersabar, itu yang paling penting. Dan emosi kamu jangan terlalu meluap-luap, karena itu akan memadamkan ataupun menghancurkan segala harapan impian kamu seperti apa. Jadi hidup tertekan batin, hidup selalu memaksakan kehendak, itu semua tidak ada hasilnya. Maka semuanya itu akan berubah menjadi sisi kekuatan, sisi kepuasan hati yang tidak memadai ataupun tidak memberikan sebuah sisi yang baik dalam hidup kamu. Belajarlah mendewasakan diri dan
cukup positif, sportif dalam tindakan apapun yang akan kamu sikapi ya. Nah, di sini 3 kartu. Ini kalau yang saya lihat ya, apakah ada dewa penolong yang datang menolong di saat Anda benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan? Ini kalau yang saya lihat ya, tidak ada sebuah dewa penolong yang bisa mendatang membantu kamu. Karena kenapa? Yang saya lihat ya, banyak halangan, banyak hambatan, banyak rintangan. Jadi ini ada dewa penolong ya, ada seorang laki-laki yang bisa datang membantu kamu, tapi itu sangat jauh sekali. Apa yang kamu inginkan masih belum tercapai dengan baik ya. Memang ada dewa penolong, tapi sangat susah sekali untuk bisa berkesampaian kepada kamu. Jadi hidup kamu cukup membosankan untuk membutuhkan dewa penolong ataupun dewa penolong datang menghadap ke kamu ya. Karena segala sesuatu yang baik tidak memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi yang kamu jalankan, yang kamu dapatkan itu tidak ada sebuah dewa penolong yang siap membantu kamu ya. Jadi yang dijadikan sebuah dewa penolong itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain ya. Oke, teman-teman, kita akan melihat, kita akan menarik 5 kartu zodiak, 5 zodiak yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan seperti ini. Apa saja zodiak yang memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan ya. Di sini ada zodiak Gemini ya. Ada zodiak Gemini, ada zodiak Aries, zodiak Capricorn, zodiak Sagittarius ya, dan zodiak Leo. Oke, nah teman-teman, itulah ada 5 zodiak. Pertama zodiak Gemini, Aries, Capricorn, Sagittarius, dan zodiak Leo. Itulah yang akan kalian hadapi jika memang situasi kondisi yang cukup pelik ataupun tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Karena tidak ada dewa penolong yang siap membantu Anda. Segala sesuatunya yang dijadikan sebuah dewa penolong adalah diri kamu sendiri. Itu yang dijadikan sebuah landasan dasar dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi ya. Coba di sini kita akan menarik 1 kartu supaya ada sebuah kebijakan kehidupan kamu yang mendorong supaya terinspirasi sebuah sisi yang baik ya. Kita akan menarik 1 kartu. Nah, di sini 1 kartu ini mengatakan bahwa, ini aku dekatkan dulu ya. Semua emosi atau perasaan selalu berawal dari pikiran. Bahkan yang memutuskan untuk dapat menjadi orang paling bahagia saat ini dan seterusnya adalah Anda sendiri dan apa yang ada dalam pikiran Anda. Nah, jadi inilah adalah sebuah kebijakan, kata bijak dalam kehidupan kamu. Itulah yang akan dijadikan sebuah potensi hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu alami. Emosi, sebuah perasaan itu semua berasal dari bentuk pemikiran kamu. Jika kamu terlalu banyak berpikir tanpa sebuah tindakan yang nyata, maka semuanya adalah nihil. Bahkan yang memutuskan untuk dapat menjadi orang yang paling bahagia saat ini dan seterusnya adalah Anda sendiri, bukan orang lain ya, seperti saya katakan tadi. Dan apa yang ada dalam pikiran kamu itu adalah sebuah pemikiran dalam diri kamu, bukan orang lain ya. Nah, itulah yang perlu disikapi. Dan saya akan menarik 1 kartu lagi ya, dalam diri kamu itu bagaimana akan mendapatkan sebuah sisi yang baik, sebuah energi positif, supaya kamu bisa berpikir lebih positive thinking dalam mewujudkan segala sesuatunya dengan kekuatan aura jiwa kamu ya. Kita akan menarik 1 kartu dulu. Oke, kita akan menarik dulu 1 kartu. Nah, terus yang kedua, ini katanya, kata kehidupan, berani mengambil resiko ya. Nah, jadi hidup kamu harus ada sebuah beban, sebuah masalah yang harus kamu sikapi ke depannya. Sebuah masalah yang kamu datangkan, yang harus kamu alami,
Sebenarnya itu adalah sebuah ujian dan cobaan ataupun sebuah karma balasan yang diberikan kepada kamu. Mungkin dulunya kamu tidak berbuat yang baik, maka yang sekarang ini kamu harus bisa merasakan yang setimpal. Ya, jadi dalam diri jiwa kamu bagaimana akan kamu sikapi, itulah yang nanti itu yang paling penting dalam memberikan sebuah sisi positif, sisi negatif, dan sisi baik buruknya akan kamu jalankan ke depannya. Bagaimana akan kamu dapatkan, bagaimana akan kamu refleksikan kehidupan kamu, itulah yang akan dijadikan sebuah momok dalam kehidupan kamu dan akan dijadikan sebuah antusias ataupun sebuah penyemangat bagaimana kamu jadikan sebuah pedoman hidup kamu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. 5 zodiak terpengaruh, Gemini, Aries, Capricorn, Sagittarius, dan Leo. Itulah nanti akan kamu sikapi dengan baik dalam beberapa waktu ke depan. Jadilah terbaik dalam diri kamu. Jangan terlalu banyak mengharapkan orang lain untuk membantu kamu. Karena dalam diri kamu sendirilah yang akan dijadikan sebuah landasan dasar dalam membantu hidup kamu sendiri. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut atau membuat sebuah pembersihan dalam pencerahan aura dan lebih memantapkan diri kamu dalam aura yang baik untuk mencapai segala sesuatunya dengan sisi positif ya. Dan juga bisa menarik hoki rezeki jika mau membuat sebuah tarikan menarik hoki rezeki energi positif dari Magic Money, dan lakukanlah buat sebuah jimat keberuntungan untuk supaya selalu beruntung ketika kamu membutuhkan ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.